Ayahanda, setelah saya menunaikan tugas sebagai Panglima Perang Mataram, izinkan saya menyepi. Saya ingin menyebarkan agama Islam ke Kedu, Ayahanda. Baiklah anakku, aku izinkan. Sesampainya di sana, dirikanlah sebuah masjid. Masjid yang telah kusiapkan di kota gede. Bungkuslah dengan sapu tangan ini. Daulat Ayahanda, saya mohon doa dan restu. Ajaib teman-teman, masjid itu mengecil, lalu dimasukkan dalam sapu tangan. Di atas pelana kuda, Pangeran Singosari membawa sapu tangan tersebut menuju sebuah daerah yang bernama Muntilan. Masjid itu diletakkan di sebelah timur bukit kecil yang ditumbuhi rerimbunan pohon bambu. Gunung Pring. Duk, 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 duk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu teman-teman? Ya, subuh itu desa Gunung Pring tiba-tiba terdengar suara beduk dan azan dari sebuah masjid yang tiba-tiba berdiri. Orang-orang pun gempar. Bagaimana kelanjutan cerita tadi? Penasaran kan? Sebelumnya, perkenalkan, namaku Amelia Shiva. Aku nomor undi 22. Teman-teman, apakah kalian tahu kisah tentang Pangeran Singosari? Cerita tadi adalah cerita rakyat dari Muntilan tentang Pangeran Singosari dan asal-usul Watu Jongo. Pangeran Singosari adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, pendiri Mataram Islam di Yogyakarta. Pangeran Singosari memiliki adik tiri yang bernama Danang Sutawijoyo atau lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati. Pangeran Singosari memutuskan menjadi rakyat biasa. Beliau tinggal bersama warga desa. Gelar bangsawan tidak dipakainya. Tidak ada yang tahu bahwa beliau seorang pangeran, seorang bangsawan kerajaan. Orang-orang mengenalnya sebagai santri. Beliau pun disebut dengan Raden Santri. Gunung Pring dibelit oleh Sungai Lama dan Sungai Blongkeng. Kedua sungai ini berhulu di Gunung Merapi menuju Samudra Indonesia. Masyarakatnya hidup aman dan damai. Akan tetapi ada banyak sekali halangan yang dihadapi oleh Raden Santri dalam menyebarkan kebaikan. Pada suatu hari terjadi kemarau yang sangat panjang. Orang-orang kesulitan mendapatkan air. Begitu pula air untuk berwudu. Raden, saya sudah selesai mengaji. Saya hendak bersembahyang, Raden. Tetapi dengan apa kita akan berwudu? Air tidak ada, Raden. Iya, kamu benar. Kita membutuhkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Melihat keresahan warga, Raden Santri lalu melakukan tirakat. Memohon pertolongan kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, beliau menggariskan tongkatnya ke tanah. Sret! Wush! Dari dalam tanah itu muncullah mata air yang memancar begitu deras. Mata air ini dinamai dengan Sendang Manis yang berada di Dusun Kolo Kendang, sebelah selatan desa Gunung Pring. Sampai saat ini
Mata air itu masih mengalir dan tidak pernah mengering walau musim kemarau sekalipun. Teman-teman, alam memberikan rezeki berlimpah kepada manusia dan makhluk lainnya. Manusia memiliki tugas untuk menjaga dan melestarikan alam serta lingkungan. Namun terkadang alam memiliki tabiat yang sewaktu-waktu menjelma menjadi bencana. Seperti gempa dan gunung meletus. Pada suatu waktu, saat Raden Santri pulang berdakwah, tiba-tiba terdengar suara menggelenggara dan terjadilah banjir lahar. Lahar dingin yang membawa jutaan ton pasir dan batu berapi mengalir melewati sungai Lamat dan sungai Brungkeng. Batu-batu gunung sebesar kerbau, sebesar rumah, hanyut. Yang mengerikan, alirannya sangat deras dan suaranya bergemuruh bagai guntur menggulung-gulung. Guru, 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 guru. Guru, 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 guru. Orang-orang ketakutan, lalu menyingkir, menjauh agar tidak diterjang lahar. Melihat hal itu, Raden Santri lalu memohon pertolongan kepada Allah agar semua warga dihindarkan dari musibah. Berkat doa-doa dan karomah yang dimilikinya, banjir lahar tiba-tiba berhenti. Pasir dan batu yang tadinya mengalir dengan derasnya tiba-tiba diam tak bergerak. Daratan menjadi lautan pasir yang dihujani batu-batu besar. Seolah-olah batu-batu tersebut menyembul dari dalam tanah. Dalam bahasa Jawa, batu-batu yang menyembul dari dalam tanah disebut watu mencongol. Watu artinya batu dan mencongol artinya menyembul dari dalam tanah. Di kemudian waktu, di Watu Congol berdirilah pondok pesantren yang melahirkan alim ulama untuk memajukan negeri ini melalui agama dan pendidikan. Nah, teman-teman, itulah asal-usul Watu Congol. Kisah ini saya ambil dari cerita lisan yang berkembang di masyarakat Muntilan. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.